Nama saya Uli Rostina SSI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Yeni Kurniawati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Rantau. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Uli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Uli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Bu Yeni, ada waktunya nggak sebentar? Kira-kira ada apa ya Bu? Insya Allah kita akan melakukan diskusi sebentar terkait dengan persiapan kegiatan supervisi yang akan Bu Yeni lakukan di kelas seperti itu. Jadi kita akan melakukan yang namanya percakapan praobservasi, di mana percakapan itu sebagai langkah awal persiapan Bu Yeni ketika akan melakukan supervisi di kelas, sehingga nantinya Bu Yeni akan lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga nanti dengan persiapan-persiapan itu akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Gimana Bu? Oh ya, oke, boleh Bu. Jadi tujuan kita akan melakukan supervisi itu adalah untuk sejauh ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, ada kegiatan awal berupa percakapan praobservasi, kemudian supervisi, dan nanti di akhir juga ada namanya refleksi berupa percakapan pasca observasi setelah kita melakukan supervisi. Begitu jadi pada hari ini percakapan yang awal kita lakukan adalah percakapan praobservasi. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kesiapan Ibu ketika Ibu akan melakukan kegiatan supervisi nantinya. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan supervisi Ibu nanti di kelas? Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan saat supervisi nanti, yang pertama adalah melalui kegiatan literasi diharapkan peserta didik itu mampu untuk memahami dan menganalisis mengenai konsep tekanan hidrostatis seperti itu Bu. Kemudian melalui kegiatan unjuk kerja atau praktikum kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyajikan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu tentang tekanan hidrostatis. Oh, jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti kepada kegiatan supervisi Ibu nanti di kelas, Ibu punya tujuan supaya yang pertama melalui kegiatan literasi anak-anak mampu memahami dan menganalisis ya Bu, tadi tekanan hidrostatis ya Bu. Oke. Dan melalui kegiatan kerja dan praktikum, Ibu juga mengharapkan anak-anak itu bisa untuk apa tadi Bu? Tahu pemanfaatan. Pemanfaatan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira di dalam kegiatan supervisi itu area pengembangan yang akan Ibu lakukan yang di bagian mana ya? Oke, jadi area pengembangan atau aspek yang menjadi tujuan saya itu adalah aspek kognitif. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan pemahaman anak-anak, kemudian keterampilan serta sikap peserta didik di dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan kegiatan supervisi Ibu pada area pengembangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya Bu. Baik, saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan terkait dengan strategi, model, maupun metode pembelajaran. Oke, baik. Jadi tadi rancangan pembelajaran ya Bu ya. Jadi mengenai yang pertama itu strategi. Jadi strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada peserta didik. Jadi di sini saya akan membagikan kelompok kepada siswa yang sesuai dengan kemampuan, keaktifan serta keterampilannya masing-masing. Jadi mungkin nanti akan ada pengelompokan berdasarkan tadi kemampuan dan keterampilan siswa.
Tadi itu untuk strategi. Kalau untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah discovery learning dengan metode diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian ada juga praktikum serta ada penugasan kepada peserta didik. Begitu. Baik Bu Yani, jadi pembelajaran yang akan Ibu Yani lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode penugasan, diskusi kelompok, kemudian unjuk kerja atau praktikum ya Bu. Iya, benar sekali. Baik Ibu, jadi terkait dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan ketika kegiatan supervisi di kelas nanti. Oke, jadi media pelajaran yang akan saya gunakan sesuai dengan strategi, model serta metodenya. Yang pertama adalah video pembelajaran, kemudian saya juga menggunakan LKPD, kemudian juga saya siapkan PPT, PowerPoint, kemudian akan ada praktikum, jadi makanya kita akan menggunakan alat-alat praktikum, serta nanti akan menggunakan laptop. Baik Bu. Jadi media yang akan Ibu gunakan nanti adalah video pembelajaran, kemudian LKPD, PPT dan juga laptop ya Ibu. Oke. Satu lagi Bu, alat praktikum. Oh iya, alat praktikum karena akan ada kegiatan praktikum ya Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan kegiatan supervisi akan Ibu laksanakan di kelas? Oke, rencana saya akan melaksanakan nanti Bu di hari Rabu di kelas 11-1. Di jam berapa ya Bu? Jam 1-2 Bu. Oke, jam 1-2 ya. Oke, jadi nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 11-1 pada hari Rabu dan pada jam pertama hingga jam kedua ya Bu. Oke, nanti saya akan datang di kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat ke segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi Ibu di kelas. Jadi, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin secara umum mengenai gambaran pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan nanti. Oke, jadi gambaran bagaimana kesiapan ya ketika Ibu akan melakukan supervisi di kelas pada hari yang sudah ditentukan tadi ya. Oke Bu, jadi Bu, terima kasih kita sudah berada di sesi akhir dari percakapan pra-observasi. Terima kasih atas waktu luang yang Ibu berikan, atas diskusi-diskusi kita yang kita lakukan di dalam percakapan pra-observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan di kelas berjalan dengan baik dan lancar. Dan insya Allah kita ketemu kembali pada kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan dan percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan supervisi ya Bu. Baik. Oke, terima kasih ya Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama Ibu. Mohon Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada percakapan pasca observasi dan kegiatan supervisi di kelas. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa.
adalah zat air yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Apa Diki? Zat cair dan gas. Zat cair dan gas. Jadi segala macam zat cair dan gas itu adalah salah satu contoh dari fluida statis. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menunjukkan sebuah video. Silahkan diamati dengan baik. Karena nanti Ibu akan minta bagaimana tanggapan dan pendapat kamu mengenai video yang Ibu tampilkan. Itu tadi videonya. Jadi semula dia posisi dan kondisinya bagus, makin dibawa ke bawah, makin menciut. Ketika dikembalikan lagi ke atas, maka dia kembali ke bentuknya semula. Tadi ada kata kunci yang disampaikan sama kawan, yaitu mengenai tekanan. Pembelajaran kita adalah mengenai tekanan hidrostatis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda, dan yang kedua, menghitung besarnya tekanan hidrostatis yang dialami benda di dalam air. Jadi berarti kalau secara garis besar yang kita dapati, apa yang terjadi pada botol tadi berkaitan erat dengan yang namanya tekanan hidrostatis. Karena dari namanya hidro itu berhubungan dengan air. Oke. Ingin mengingatkan kembali mengenai kesepakatan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, harapannya kamu untuk tertib nanti ketika berada di dalam kelompok, semuanya bekerja, saling membantu sesama teman sekelompok. Ketika kamu nanti diberikan waktu untuk menggunakan HP, silahkan gunakan HP-nya dengan baik. Segala jenis benda kita taruh dulu. Posisikan duduknya di posisi yang paling nyaman, paling enak, ya, yang paling PW kalau bahasanya ya, posisi wena, ya. Sudah posisinya oke? Sudah oke. Silahkan pejamkan matanya sebentar, pejamkan matanya, resapi musik yang Ibu mainkan. Anak-anak Ibu, pasti kita semua punya keinginan yang ingin kita capai dan kita wujudkan. Jadi, mohon untuk menarik nafas sedalam-dalam, tarik nafas sedalam-dalam, hembuskan, tarik lagi, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi. Silahkan lepaskan segala beban, segala masalah yang sedang kamu hadapi. Lepaskan seperti kamu melepaskan tarikan nafas yang telah kamu hirup tadi. Bayangkan kamu berada di suatu tempat yang sangat indah, yang sangat sejuk, di tempat di mana kamu bisa berkumpul bersama keluargamu, saling bertukar cerita, saling bercanda tawa. Coba kira-kira ada yang mau menyampaikan bagaimana perasaan yang kamu rasakan terkait dengan relaksasi yang kita lakukan tadi? Ada? Oke, silakan Dinda. Saya merasakan perasaan yang tenang, senang, rileks. Oke, tenang, senang, dan relax. Oke, coba sekarang kita ubah atmosfernya. Jadi coba semuanya berdiri. Kita
pembelajarannya. Jadi diawali Ibu akan membagikan kelompok. Untuk kelompok visual, kamu silahkan keluarkan HP kamu. Keluarkan HP-nya. Silahkan membuka link yang sudah Ibu bagikan di grup. Jadi kamu lihat linknya adalah link untuk kelompok visual. Oke, untuk kelompok auditoris silahkan buka grup dan kamu lihat materi yang ada tertulis mengenai link auditori. Jadi dulu ada grafis link oleh kita belajar biar kita semuanya. Yang saya silakan kalian tidak bersiap mengingat grafis. Oke, untuk kelompok ini, kelompok visual ya. Nah, jadi silahkan baca materi yang telah Ibu berikan. Waktunya 15 menit ya. Berada di dalam air. Sebenarnya siapa yang menekan kita? Maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan dan ketika ada celah maka air akan segera keluar. Biasanya coba dari yang megang. Lagi. Maju kan? Masih. Sudah. Dapat. Lepas. Naik. Sudah. Nah ini berarti salah ada yang kelima. Ini kelima. Tumpah-tumpah ya Naik. Udah. Yang ketiga tuh. Udah. Pakai. Udah. Bersiap-siap untuk tampilan pertama. Kami organisasi akan izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil presentasi kami dari percobaan tekanan hidrostatis bagian pertama yaitu apa yang terjadi apabila ujung selang sebelah kanan dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Mengapa hal itu terjadi? Diskusikan dengan tempat teman kelompok kemudian lalu tulislah hasilnya di kolom berikutnya. Jadi jawabannya adalah air yang dalam selangnya itu akan naik karena tekanan hidrostatis yang terdapat pada dalam air. Kesimpulan dari praktek kami tadi, kesimpulannya adalah semakin dalam atau jauh posisi benda dari atas permukaan air, maka semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh benda tersebut. Sekian. Kalian baca proses masing-masing kelompok. Kalian baca prosesnya masing-masing. Ada yang dengan praktek, ada yang dengan mendengarkan jelas, ada yang membaca dan melihat sendiri dari materi yang telah disediakan. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa kira-kira kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, baik membaca, baik yang praktek. Kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang mau mengungkapkan? Simpulannya semakin dalam atau jauh posisi benda dari atas permukaan air, maka semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh benda tersebut. Oke, jadi dari Aulia tadi semakin dalam posisi benda ya di dalam air, maka akan semakin besar tekanannya. semakin besar tekanan. Oke, jadi berkaitan dengan tekanan hidrostatis karena itu kaitannya sangat erat dengan
namanya kedalaman yang dicapai oleh suatu benda berada di dalam air. Secara umum tekanan hidrostatis itu dipengaruhi yang pertama oleh massa jenis, yang kedua percepatan gravitasi. Ketika bendanya kita berada di bumi, maka percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga adalah kedalaman. Oke, sudah paham untuk hari ini? Paham. Oke. Kasih aplaus untuk kita semua. Sebelum ditutup, aku mau kamu kasih gambaran secara umum mulai dari awal sampai akhir pembelajaran tentang proses pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu rasakan? Menyenangkan Apa? karena tidak hanya ada teori tetapi juga ada praktek secara langsung. Oke, ada teori, ada praktek. Jadi Dara kenapa? Seru. Kenapa seru? Ya, oke. Berarti semua sama rasanya nih, senang? Senang? Atau ada yang sedih? Nggak ada. Icin masih sedih? Lagi ya. Oke, kalau memang semuanya merasa senang, coba kasih satu ekspresi yang menunjukkan kalian semuanya happy. Kalian semuanya senang. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah, berarti kita sudah di penghujung pembelajaran. Anak-anak ibu, terima kasih untuk hari ini. Jadi yang terakhir, berkaitan dengan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, ibu mau menugaskan kamu untuk membuat, boleh itu dalam bentuk rangkuman, boleh kamu buat dalam bentuk video mengenai judul materinya adalah tekanan hidrostatis. Satu lagi, anak ibu untuk materi selanjutnya silahkan baca mengenai materi tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes ya. Oke, jadi materinya adalah Pascal dan Archimedes, masih berkaitan dengan air. Ya, oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Uli Rostina SSI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya masih ditemani oleh Ibu Yeni Kurniawati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Rantau. Ibu Yeni, Iya, Ibu gimana Uli. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Uli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yeni. Kemarin saya lihat Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi supervisi di kelas ya Bu? Iya benar Bu. Jadi terkait dengan pelaksanaan supervisi yang telah Ibu lakukan di kelas, nah kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kita laksanakan setelah kegiatan supervisi di kelas tersebut ya Ibu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan supervisi yang telah Ibu lakukan di kelas. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik Ibu. Jadi sebagai pertanyaan pertama nih, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yeni setelah melakukan kegiatan supervisi kemarin di kelas? Baik Bu Uli. Jadi setelah saya melakukan supervisi kemarin di kelas, perasaan yang saya rasakan itu senang karena melihat minat anak-anak yang muncul di dalam proses pembelajaran. Seperti pada ada kegiatan yang sejujurnya memang baru pertama kali saya lakukan, seperti kegiatan relaksasi yang menggunakan metode stop, kemudian ada ice breaking sehingga anak-anak tidak diajak keluar dari pembelajaran. Jadi mereka lebih santai, lebih enjoy disertai dengan adanya games di dalam pembelajaran. Begitu Bu. Baik Ibu, jadi alhamdulillah perasaan Ibu setelah melakukan supervisi senang ya Bu. Iya, benar. Karena terlihat dari juga antusiasnya dan bersemangatnya anak-anak ketika mengikuti pelajaran yang telah Ibu sampaikan. Seperti itu ya Bu? Benar Bu. Baik Ibu. Nah, saya kepingin kembali mendengar bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu siapkan ketika Ibu siapkan pada percakapan pra observasi kemarin. Oke, untuk area pengembangan
pada saat proses kemarin itu masih sama seperti apa yang saya sampaikan pada pra-observasi. Ranah yang saya tuju adalah kognitif atau pengetahuan serta keterampilan. Baik. Jadi menggunakan area yaitu aspek kognitif atau pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya benar. Kira-kira sejauh mana keberhasilan pengembangan area tersebut pada proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Kalau menurut saya ini Bu, saya menilai sudah berhasil. Hanya saja memang di dalam proses itu saya masih melihat adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi begitu. Oke, jadi di dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah melaksanakan aspek pengembangan yaitu tadi pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya Bu, Ya. tapi juga ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa ya Bu? Kalau dari proses kemarin yang telah saya lihat, itu masih ada siswa yang tidak berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu membagikan siswa ke dalam kelompok dan terlihat sebagian kecil berarti ya Bu Iya. siswa yang mungkin kurang aktif atau tidak begitu aktif di dalam kelompok yang telah Ibu bagikan seperti itu ya Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira Bu penyebabnya dari kejadian itu apa ya Bu? Kalau yang saya amati kemungkinan itu adalah karena kan kondisi belajarnya itu adalah belajar berkelompok, sehingga mungkin ada anak-anak yang hanya mengandalkan kawannya saja di dalam kelompok. Dia merasa oh ini tugasnya kelompok, maka yang sudah ada yang mengerjakan saja, sudah selesai, dia tidak perlu terlibat. Jadi dia sudah bisa seperti lepas tanggung jawab gitu. Oh begitu, karena sifatnya di dalam kelompok, jadi dia mengandalkan temannya di dalam kelompok untuk menyelesaikan segala permasalahan atau tagihan berupa LKPD kali ya Bu? Iya, benar, di dalam kelompok tersebut. Nah, ketika berkaitan dengan permasalahan tersebut, Ibu punya nggak solusi atau upaya yang Ibu siapkan untuk ketika Ibu menjumpai permasalahan seperti itu lagi di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang sudah ada terpikir untuk saya atau rencana yang mungkin saya akan lakukan ke depan itu adalah bagaimana membuat sesuatu yang lebih inovatif sehingga anak-anak itu lebih terlibat secara aktif begitu. Oke, jadi Ibu menyiapkan pembelajaran yang lebih inovatif tentunya kepada anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut lebih aktif di dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Kalau boleh saya tahu, bentuk pembelajaran inovatif seperti apa yang akan Ibu rencanakan ketika Ibu menjumpai permasalahan tadi? Mungkin yang sudah ada tergambar itu saya akan menambahkan seperti games di dalam pembelajaran gitu, karena kan biasanya anak-anak kalau sudah berkaitan dengan games dia senang dan mau gitu Bu. Oke, jadi bentuk pembelajaran inovatif yaitu mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang kekinian ya Bu, Iya, benar berkaitan sekali, Bu. dengan game sehingga anak-anak akan merasa tertarik, kemudian aktif dan mengikuti pembelajaran Ibu pastinya dengan serius seperti itu ya Bu. Baik Ibu, kira-kira nih dari upaya-upaya yang sudah Ibu siapkan tadi, kapan akan mulai Ibu lakukan atau Ibu realisasikan di dalam pembelajaran Ibu? Insya Allah akan saya realisasikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh begitu. baik Ibu, insya Allah Ibu akan merealisasikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebenarnya Bu, saya ini udah nggak sabar ingin mengikuti progres atau kemajuan dari yang rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan tadi. Pastinya akan ada cerita-cerita yang lebih bersemangat daripada cerita hari ini ya kan, terkait dengan proses pembelajaran dengan inovasi-inovasi baru yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu, kita sudah sampai di penghujung percakapan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Ibu karena sudah menemani saya, bertanya jawab dengan saya, meluangkan waktu dengan saya, mengikuti alur supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi dan supervisi di kelas, dan diakhiri dengan kegiatan atau percakapan pasca observasi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Ya, Yeni. sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nanti akan ada komunikasi selanjutnya berkaitan dengan progres atau kemajuan dari pembelajaran yang Ibu siapkan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Demikian serangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan, meliputi dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.